Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di pagi hari yang indah ini kembali lagi kita berjumpa di dalam program Renungan Pagi Keluarga Besar GPD Tiberias Bogor. Kita boleh bersyukur kepada Tuhan karena pemeliharaan Tuhan yang selalu ada bersama dengan kehidupan kita sehingga kita boleh ada di hari yang baru ini. Oleh sebab itu, sebelum kita akan memulaikan aktivitas kita siapkan hati kita untuk kita sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya itu, mari kita tundukkan kepala dan kita bersatu hati dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur oleh karena kebaikan Tuhan kami boleh ada di pagi hari yang indah ini. Oleh sebab itu Tuhan, terima kasih untuk segala apa yang Tuhan berikan bagi kehidupan kami. Bapa di sorga, pada saat pagi hari ini kembali sebelum kami melakukan aktivitas kami ke depan, Tuhan tolong dan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan ini yang memimpin setiap kehidupan kami, pribadi kami. Firman Tuhan yang kami dengarkan itu membuat kami lebih mengenal Engkau dalam pribadi kami. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur dan siapkan hati kami untuk ditaburkan oleh benih firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita membuka kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Yesaya pasal yang ke-9, ayat yang ke-5. Saya akan membacakannya dan Bapak Ibu, saudara-saudari semua boleh memperhatikan. Di sana dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Puji Tuhan. Sebagaimana tema yang diberikan kepada saya, yaitu berbicara tentang Raja damai. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, di dalam perikop pembacaan kita ini, dikatakan atau dituliskan di sana berbicara mengenai kelahiran Raja Damai. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, satu hal yang memberkati kehidupan saya ketika mempelajari dalam pasal yang ke-9 ini, maka ada 3 hal yang saya dapatkan di sana atau dijelaskan di pasal 9 ini. Yang pertama berbicara tentang Yesus adalah sumber damai dan memberikan kedamaian kepada umat manusia. Dan yang kedua, Yesus adalah penggenapan nubuat Yesaya sebagai Raja Damai. Dan yang terakhir atau yang ketiga, Yesus adalah Raja dan Hakim yang adil. Nah, dalam pasal yang ke-9 ini, kita akan menemukan begitu banyak kata kedamaian, Raja Damai atau damai sejahtera yang sesungguhnya. Kita boleh mendapati di dalam pasal ini kalau kita membacakan keseluruhannya. Padahal kalau kita mempelajari ketika penulisan kitab Yesaya ini, pada waktu itu mereka sedang mengalami yang namanya situasi yang sangat sulit, situasi yang sangat sukar. Penderitaan yang dialami oleh Nabi Yesaya itu benar-benar penderitaan yang luar biasa Bapak Ibu. Tapi kita melihat dalam penderitaan itu, dalam kesukaran itu, Allah mampu memberikan damai sejahtera kepada Nabi Yesaya, sehingga kita boleh melihat sampai garis akhirnya dia tetap setia kepada Tuhan, Bapak Ibu. Nah, di dalam ayat yang ke-5 ini, jauh sebelum Yesus datang ke dunia ini, nubuatan telah disampaikan melalui Nabi Yesaya bahwa akan lahir seorang anak yang akan disebut sebagai penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dan kita lihat nubuatan ini sudah digenapi ketika kelahiran Yesus Kristus. Seperti yang telah dinubuatkan bahwa Yesus lahir ke dalam dunia ini tidak sekedar menjamin keselamatan manusia pada saat penghakiman terakhir, tetapi juga memberikan jaminan pemeliharaan selama kita masih hidup di dalam dunia ini. Satu hal yang luar biasa Bapak Ibu. Dan kita boleh memperhatikan di sini ada 4 hal yang menjadi bagian kita ketika Sang Raja Damai itu ada, lahir, diam di dalam hati kita Bapak Ibu. Di sana dikatakan di dalam ayat yang ke-5 disebutkan penasehat ajaib. Nah, ketika Yesus lahir dalam hidup kita, maka dia akan menjadi penasehat kita dalam setiap langkah hidup kita ketika menghadapi masalah dan menghadapi pencobaan.
itu datang menerpa kehidupan kita, baik dalam hal apapun, maka saya terlalu yakin dan percaya Tuhan akan hadir bagi kehidupan kita. Dia mencurahkan hikmat-Nya bagi kita, sehingga kita sanggup mencari jalan keluar atas setiap masalah dan persoalan yang kita hadapi. Dia menjadi penasehat kita melalui apa? Melalui firman Tuhan dan melalui Roh Kudus, Bapak Ibu. Dan yang kedua, dikatakan di dalam ayat yang kelima satu kata, yaitu Allah yang perkasa. Nah, berbicara mengenai Allah yang perkasa, kita boleh melihat ketika bangsa Israel memasuki tanah perjanjian, mereka banyak melakukan peperangan terhadap musuh-musuhnya. Kita dapat melihat begitu banyak campur tangan Tuhan atas bangsa Israel pada waktu itu, dan tangan Tuhan yang perkasa selalu memberikan kemenangan bagi bangsa Israel. Sehingga tidak ada musuh yang terlalu berat bagi mereka untuk dikalahkan, sekalipun musuh yang mereka hadapi adalah raksasa-raksasa yang berpengalaman dalam medan peperangan, tetapi kita lihat bersama dengan Tuhan, bangsa Israel dapat melakukan perkara yang begitu besar. Dan saya percaya kelahiran Raja Damai juga akan pengalaman bangsa Israel akan menjadi bagian kehidupan kita. Kenapa? Karena Sang Raja Damai itu ada bersama dengan kehidupan kita. Bersama dengan Yesus, kita dapat melakukan perkara yang besar. Dan yang ketiga, dikatakan Bapa yang kekal. Nah, turunnya Yesus ke dalam dunia ini merupakan wujud kasih Allah Bapa yang tidak terbatas. Begitu besar kasih-Nya akan dunia ini, sehingga Dia rela mengorbankan anaknya yang tunggal agar kita semua dapat beroleh kasih karunia di dalam Dia. Kasih Bapa kini dapat kita rasakan dalam kehidupan kita ketika orang-orang meninggalkan kita, atau sekalipun keluarga mungkin bahkan meninggalkan kita, tetapi hal yang luar biasa, Bapa di sorga tidak akan pernah meninggalkan kita. Kasih-Nya akan senantiasa menaungi dan merangkul hidup kita, dan Dia akan menghibur kita, Dia akan memelihara kita, Dia akan memberikan sukacita bagi kehidupan kita, Bapak Ibu. Karena Dia adalah Bapa kita yang kekal, yang sangat begitu mengasihi kita. Dan yang keempat, yang terakhir, itu berbicara mengenai Raja Damai, dituliskan di dalam ayat yang kelima. Kalau kita melihat dalam situasi dunia ini begitu bergejolak, dengan begitu hebatnya, krisis melanda hampir seluruh bagian dunia ini, kejahatan semakin bertambah, bencana alam terjadi di mana saja dan kapan saja. Tidak ada tempat yang dapat menjamin keamanan hidup kita. Tidak ada seorang pun juga yang dapat menjamin kehidupan kita akan selalu nyaman. Bahkan harta kekayaan juga bukan jaminan bahwa hidup kita akan selalu terjamin. Begitu banyak kekhawatiran di luar sana, tetapi kita boleh belajar ketika penderitaan yang dialami oleh Nabi Yesaya ketika dia menulis kitab ini yang kita boleh belajar, maka damai sejahtera daripada Allah itu yang menyertai kehidupan Nabi Yesaya. Dan saya percaya di dalam kesulitan yang kita hadapi, di tengah di tengah situasi dunia ini yang sangat menekan kehidupan kita, saya terlalu yakin dan percaya bahwa Raja Damai itu yang memberikan kedamaian yang sesungguhnya dalam kehidupan kita semua. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai dalam hidup kita, itulah yang menyertai setiap pribadi kita. Kita memperhatikan di dalam ayat penutup kita di dalam Filipi pasal yang ke-4 ayat yang ke-7. Ini merupakan ayat penutup kita. Filipi pasal yang ke-4 ayat yang ke-7, di situ dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, saya berdoa inilah yang akan menjadi bagian kehidupan kita, karena ini merupakan janji Allah dalam setiap pribadi kita. Dia akan memberikan masa depan yang penuh dengan damai sejahtera bagi kehidupan kita semua dalam menjalani hari-hari ini, Bapak Ibu. Puji Tuhan. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang saya boleh bagikan pada saat pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan limpah. Mari kita tundukkan kepala dan kita bersatu hati dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau di pagi hari yang indah ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan inilah yang selalu menegur kami, yang selalu ada bersama dengan kehidupan kami, yang selalu membimbing kami sehingga kami dapat selalu mengenal Tuhan, dapat selalu diingatkan kembali oleh firman-Mu, dan dalam kehidupan kami selalu mempermuliakan nama Tuhan. Biarlah dalam situasi yang begitu sukar ini,
kedamaian yang daripada Tuhan itulah yang menjadi bagian kehidupan kami. Bapa yang baik, pada saat sepanjang hari ini kami menyerahkan hidup kami semua ke dalam tangan Tuhan. Kami tidak tahu apa yang terjadi, oleh sebab itu segala sesuatunya kami taruh semua ke dalam tangan-Mu, dan kami percaya ada Allah dalam Kristus Yesus yang selalu ada bersama dengan kehidupan kami, memberikan sukacita, damai sejahtera dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, puji Tuhan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.